Nah, kalau kita lihat bagaimana anak zaman sekarang ya, itu kan kalau berbicara berbau agama, itu mungkin mereka agak sedikit menjauh gitu ya. Mereka akan Benar. sedikit menghindar gitu. Iya. Karena apa sih gitu kita di zaman yang modern seperti ini kita masih kolot gitu ya, membahas agama dan seterusnya. Tetapi ya kita kembalikan lagi ya, kita adalah seorang muslim gitu ya, dan kita memiliki kewajiban yang begitu mulia. Kewajiban yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdakwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini yaitu Muhammad Anhar Solihin, dan kita bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini yaitu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Qiyadah LDK 2024 tahun lalu dan sekarang menjadi DPO LDK 2025 dan sekarang juga menjabat sebagai amanahnya berada di Komisi A FSLDK Nusra gitu. Sekarang kita bakalan podcast ya, sudah bahas ringan-ringan saja mengenai mengapa harus kita gabung LDK. Nah Mas, bagaimana? Dulu pas gabung LDK itu alasan masuk LDK itu apa sih? Oke, makasih ya sebelumnya Mas Anhar udah mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Ya paling tidak kita sekedar berbagi pengalaman dan seterusnya. Kalau ditanya alasan kenapa gabung di LDK, jadi kalau kita dari ini ya, kalau kita melihat ke belakang, saya itu asalnya dari Pulau Seberang, ya dari Sumbawa. Jadi tentu kita datang ke Lombok berkuliah ini kita merantau ya bahasanya. Jadi tentu kita membutuhkan lingkungan-lingkungan yang positif, yang senantiasa mengingatkan kita dan menjadi alarm apabila kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam gitu. Dan tentu juga organisasi yang menciptakan lingkungan yang positif juga menciptakan lingkungan untuk mengembangkan potensi diri. Jadi gitu Mas Anahan. Oke, menarik ya untuk mengembangkan diri dan untuk menjaga diri sendiri. Nah, Ya betul. kalau kita tahu bahwasanya banyak banget mahasiswa yang zaman ini mengikuti organisasi yang ke ranah prestasi, yang ke ranah akademik. Nah, apakah LDK juga mengacu pada ranah tersebut gitu? Oke, jadi kalau kita melihat ya, lembaga dakwah kampus ini itu kan masuk ke dalam organisasi dalam kategori keagamaan ya, dalam hal ini keislaman. Jadi tentu tupoksi utamanya ya di dalam menjalankan program kerjanya itu pasti berbau program dakwah keagamaan atau keislaman. Tetapi jika teman-teman bertanya apakah di LDK ada program yang mendukung pengembangan potensi diri bagi anggotanya, itu tentu jelas ada. Ya, di LDK ada kelas tahsin, ya, kemudian ada kelas tahfiz. Bagi kader-kader LDK yang suka menulis, nanti akan diwadahi di kelas kepenulisan. Bahkan di LDK juga punya program sosial masyarakat, LDK Mengabdi namanya. Jadi secara tidak langsung di LDK sudah include di dalamnya. Tapi jelas program utamanya adalah program dakwah. Oke, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Selain agama juga ada program-program dalam pendidikan ternyata gitu. Ya. Nah, Mas Fajar, sejauh ini program yang sangat-sangat berdampak dari Mas Fajar itu ke dalam kehidupan itu seperti apa gitu? Yang membuat Mas Fajar berubah dari masa transisi SMA ke kuliah gitu apa aja? Dampak-dampaknya yang dirasakan sampai sekarang. Oke, jadi banyak sekali ya perubahan-perubahan, terlebih dari segi bagaimana memanajemen diri, memanajemen waktu, dan seterusnya. Nah, di LDK banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, terlebih di bidang keislaman ya, di mana di LDK ada kajian rutin di setiap hari Selasa, dan seterusnya, yang itu menambah
kemampuan ilmu agama kita begitu, dan itu memang sangat kita perlukan. Di samping kita juga mempelajari ilmu perkuliahan kita gitu. Jadi dari segi pengembangan diri, saya itu orangnya pemalu, introvert lah. Mungkin teman-teman pada nggak percaya nih, mungkin Mas Anhar juga nggak percaya. Iya, saya juga nggak percaya sebenarnya. Saya itu introvert ya dulunya, tapi karena memang ketika bergabung di LDK banyak bertemu dengan teman-teman yang latar belakang fakultasnya berbeda gitu. Jadi sering ngumpul bareng dan seterusnya, sehingga ya pelan-pelan kita mulai berani membuka diri, mulai berani speak up dan seterusnya. Mungkin itu Mas Anhar. Oke, Mas. Kalau saya lihat juga tadi dijelaskan bagaimana dakwah kampus, bagaimana menjaga diri ya gitu. Betul. Tapi apakah LDK ini mengganggu nggak sih dalam pendidikannya, kayak ada kelas tiba-tiba kelasnya di-cut atau mengganggu pendidikannya selama perkuliahan lah gitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat sering sekali ditanyakan ya, berkaitan dengan organisasi dan perkuliahan. Jadi teman-teman sekalian ya, tetap perkuliahan itu yang nomor pertama. Nah, jadi ketika ada jam perkuliahan berbenturan dengan kegiatan organisasi, ya kita mendahulukan proses perkuliahan kita. Jadi, tetapi di samping itu, organisasi juga kita butuhkan ya, sebagai bentuk pengembangan diri kita. Jadi zaman sekarang itu lulus bekerja tidak hanya cukup dengan selembar ijazah dari nilai perkuliahan kita saja, gitu Mas Anhar. Benar. Jadi bagaimana pengalaman berorganisasi kita ya, yang kita tempuh selama masa perkuliahan, justru itu yang berperan besar untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi bagi saya tidak ada halangan ya untuk kita aktif berorganisasi, juga kita aktif di perkuliahan gitu. Tadi kan dijelasin tuh terkait menghalangi atau tidak di dalam pendidik. Nah, tapi kalau ada nggak selama menjadi ketua umum di LDK tahun kemarin itu halangan-halangan, rintangan yang mengatakan, buat apa sih gabung LDK gitu, kayak keluar aja deh atau gimana gitu? Ya, menarik nih ya. Alhamdulillah ya, sampai detik ini saya masih belum mendapatkan kesusahan ya untuk mengatur antara kuliah dan juga organisasi gitu. Jadi ketika tahun lalu di tahun 2024 ya menjabat sebagai ketua umum, itu alhamdulillah ya kita tetap memprioritaskan perkuliahan, tetapi kita juga tidak mengesampingkan tanggung jawab kita di organisasi. Jadi kedua-duanya bisa berjalan beriringan gitu. Ya meskipun memang perlu banyak belajar ya dalam memanajemen waktu dan seterusnya. Jadi gitu Mas Anhar. Oke. Tadi kan di LDK ini lembaga dakwah kampus yang setingkat universitas ya. Iya. Nah, tadi juga disinggung dapat relasi, bukan cuma sekedar selembar kertas saja gitu. Nah, banyak teman-teman mahasiswa, apalagi maba, ketika masuk organisasi dia bilang pengen cari relasi, pengen cari temen gitu, buat dia setelah wisuda. Nah, kira-kira Mas Fajar bagaimana terkait relasinya setelah jadi ketua umum terlebih dahulu ya, menjadi ketua umum, setelah itu menjadi alumni, atau ketika menjadi anggota LDK tersebut, bagaimana relasi-relasi yang didapatkan, bagaimana lingkungan yang didapatkan gitu? Oke, jadi kalau berbicara soal relasi ya teman-teman sekalian, jadi di LDK itu ketika kita gabung, maka relasi kita seuniversitas gitu. Jadi LDK Unram itu terdiri juga ya anggota-anggotanya berada di tiap-tiap fakultas yang ada di Universitas Mataram. Nah, jadi di LDK itu tidak hanya satu fakultas saja. Jadi semua fakultas yang ada di Unram itu masuk di sana. Jadi ketika kita pergi ke FEB gitu, ternyata ada nih teman LDK kita di sana. Keren. Kita pergi ke hukum, ada juga teman kita di sana. Jadi kalau berbicara soal relasi, ya LDK memberikan relasi yang sangat luas. Ya. Terlebih di posisi-posisi strategis ya, ketika menjabat sebagai ketua umum, ya tidak hanya sebatas di kampus saja gitu. UKM yang ada di Unram pun juga ya kita punya relasi ke sana. Ya itu mungkin. Terus Mas Fajar terkait organisasi lain nih. Ya. Apakah
pernah join organisasi lain selain LDK gitu atau bagaimana? Oke, jadi memang secara tidak langsung ya, itu mengikuti Forum Mahasiswa Hukum Sumbawa. Jadi itu khusus paguyuban yang ada di Fakultas Hukum gitu, menghimpun mahasiswa-mahasiswa dari asal Sumbawa gitu. Jadi di sana juga saya aktif gitu. Aktif juga di sana, aktif juga di LDK, dan juga tetap memperhatikan proses perkuliahan saya. Oke, Masya Allah ya. Ternyata selain LDK beliau juga ikut organisasi lain ya. Dan ternyata selain ikut organisasi lain tetap menjadi ketua gitu ya. Oh, Sangat lancar ya. Nah, sekarang juga nih setelah menjadi DPO itu apa yang dirasakan selama ini gitu di dalam LDK, bagaimana dinamika di dalam LDK supaya teman-teman nih gak ragu gitu kayak LDK tuh ngapain aja sih gitu kan supaya organisasi itu sama aja kegiatannya gini-gini aja gitu. Apa yang pembeda LDK pas Fajar menjadi DPO terlebih dahulu atau pas jadi ketua umum lah dulu. Pembeda organisasi ini dengan organisasi lain gitu. Oke. Jadi yang perlu kita garis bawahi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya LDK itu UKM yang bergerak di bidang keagamaan ya. Jadi jelas program-program dakwah itu lebih dominan ditonjolkan ketimbang program-program pengembangan diri di anggota atau internal itu sendiri gitu. Tapi tetap diperhatikan. Nah, kalau kita lihat bagaimana anak zaman sekarang ya, itu kan kalau berbicara berbau agama itu mungkin mereka agak sedikit menjauh gitu ya. Benar. Mereka akan sedikit menghindar gitu. Iya. Karena apa sih gitu kita di zaman yang modern seperti ini kita masih kolot gitu ya, membahas agama dan seterusnya. Tetapi ya kita kembalikan lagi ya, kita adalah seorang muslim gitu ya, dan kita memiliki kewajiban yang begitu mulia. Kewajiban yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdakwah. Jadi kalau ditanya apa pembeda yang paling signifikan antara LDK dengan organisasi yang lain, ya itu bagaimana di LDK menonjolkan program-program dakwah itu sendiri begitu. Oke, gini Mas Fajar. Jadi tadi kan juga sempat disinggung kalau Mas Fajar dari pulau sebelah nih. Ya. Nah, terus misal kalau ada maba atau mahasiswa ini ingin gabung gitu, mau dia semester akhir, pertengahan atau awal gitu, tapi dia itu jauh daripada kata Islam itu, dikarenakan LDK, Lembaga Dakwah Kampus ini merupakan lembaga yang bergerak di dunia Islam. Tapi bagaimana terkait teman-teman kita yang di luar, yang jauh dari kata Islam, yang apa ya, yang jauh intinya dengan kata dakwah gitu. Sementara ngelihat teman-teman di LDK mungkin ada ngaji, nulis, berdakwah, mungkin minder dia. Nah, bagaimana tips-tipsnya kalau teman-teman luar gitu? Oke. Jadi sejujurnya juga saya pun juga kadang minder gitu dengan teman-teman yang ada di LDK gitu, yang baca Qur'annya bagus ya, yang ceramahnya luar biasa dan seterusnya. Tetapi perlu kita garis bawahi kembali bahwasanya kita gabung di LDK itu bukan 100% kita itu sudah tingkat keimanannya itu udah di tinggi sekali gitu. Jadi kita juga perlu belajar gitu. Jadi di LDK itu wadah untuk kita belajar, mengingatkan untuk diri kita supaya tidak kelewat batas ya, atau tidak melanggar apa yang menjadi perintah-perintah Allah begitu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di luar sana yang ingin sekali gabung di LDK gitu, tapi merasa minder gitu ya, melihat LDK Masya Allah gitu, ngadain kajian gitu, belajar Al-Quran, tapi sementara dia baca Al-Quran juga masih belum fasih gitu ya. Jadi justru itu yang jadi target utama dari LDK itu sendiri. Itu ya? Ya, jadi sebenarnya itu yang menjadi target utama supaya saudara-saudara kita yang seperti kita ya, yang mau belajar itu kita ajak untuk gabung di LDK. Tapi ya memang menjadi tantangan ya bagi kita untuk bagaimana menemukan orang-orang seperti itu yang memang dia mau belajar ya,
tidak anti dengan ilmu-ilmu agama, sehingga nanti di LDK kita akan belajar bersama. Gitu. Menarik ya, gitu. Jadi bukan cuma yang udah mungkin alumni pondok, alumni pesantren atau Ya, alumni betul, madrasah ya, betul. semua bisa gitu. Semua bisa. Umum silakan selama itu Islam ya. Tapi kalau semester 5 atau semester 7 pengen gabung itu bagaimana? Oke. Sebenarnya kemarin tuh saya punya temen gitu di fakultas saya. Beliau semester 6 pas semester genap kemarin pengen gabung LDK gitu. Tapi saya bilang fokus skripsian aja dia dulu gitu. Karena bentar lagi gitu kan semester 7 gitu. Bagaimana itu? Ya emang ya kalau udah semester 5 ke atas itu kan tugas kuliah semakin berat gitu ya. Terlebih tuntutan tugas akhir juga gitu. Tentu akan mempengaruhi produktivitas kita di organisasi. Tapi sebenarnya jika memang ingin bergabung pun tidak masalah gitu. LDK tetap akan memberikan ruang terbuka ya bagi siapapun yang ingin bergabung. Entah dia semester 1, semester 5, ataupun semester 7 gitu. Atau bahkan ingin lulus selama dia adalah seorang mahasiswa ya, mahasiswa UNRAM gitu, sesuai dengan namanya begitu. Jadi bisa saja gitu, bisa saja. Yang penting memang porsi nanti di organisasinya yang tentu nggak akan banyak gitu, karena akan lebih fokus ke perkuliahannya. Begitu. Berarti Mas Fajar tadi kan juga ada sempat singgung tuh kajiannya di hari Senin aja. Hari Selasa. Hari Selasa ya. Nah, apakah tidak ada lagi kajian atau pembinaan atau semisal kok teman-teman yang apa ya, tadi disinggung tahsinnya kurang fasih membaca Al-Qur'an, apa tidak ada setiap pekan gitu ya, supaya teman-teman saya pengen ngaji meski example-nya belum bisa ngaji gitu kan, pengen belajar ngaji tapi karena dibilang hari Selasa saja, pengajiannya bagaimana? Jadi di LDK ada program rutinan ya setiap pekannya. Itu tadi yang pertama terkait dengan kajian umumnya ya di setiap hari Selasa sore. Kemudian juga ada kelas tahsin dan juga kelas tahfiz itu di hari ini ya, kebetulan hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya begitu. Tapi ada yang menarik nih di LDK gitu ya. Jadi di LDK itu bagi siapapun yang nantinya masuk ya, itu nanti akan dibuatkan semacam kelompok khusus. Gitu. Jadi ada grup FGD-nya gitu. FGD itu apa? Ya, jadi grup diskusi. Grup diskusi gitu. Jadi grup diskusi ini itu rutinan setiap pekan juga. Nanti ada mentornya. Kemudian nanti kita akan banyak belajar di sana. Kita bisa konsultasi masalah perkuliahan gitu, masalah hidup gitu ya. Kemudian masalah apapun itu yang mungkin kita butuh curhat dan seterusnya gitu. Ibaratnya kalau di SMA kan ada bimbingan konseling nih. Ada BK-nya ya. Ada BK-nya. Di LDK juga ada BK-nya gitu. Jadi kita bisa manfaatkan di sana. Selain itu juga ya kita belajar ilmu agama gitu ya. Kita mengenal lebih luas lagi dan seterusnya. Jadi ya insya Allah di LDK banyak program-program yang salah satunya itu di program rutinan pekanan ya sebagai bentuk ya pengembangan diri juga bagi kita dan juga penjagaan. Masya Allah ya. Kan cuma pendidikan tapi keagamanya sangat dalam gitu teman-temannya. Masya Allah. Terus ini Mas Fajar terkait penyebaran setelah kita lulus sebagai kader atau anggota LDK ini apa sih kelanjutannya, bagaimana kebermanfaatan ketika kita jadi alumni gitu kan. Kalau kita di kampus nih kita terjaga, kita setiap pekannya ada pengajian, ada tahsin, ada bimbingan kan. Tapi kalau sebagai alumni gitu, kalau kita udah wisuda terus bagaimana? Nah, kita nggak tahu arah ngaji kemana kan, bukan mahasiswa lagi gitu. Bagaimana? Jadi ini juga jadi informasi ya bagi teman-teman LDK. Jadi meskipun kita sudah alumni nih, Mas Anhar ya. Jadi meskipun sudah alumni, kita juga bakalan tetap ngaji gitu. Jadi kita juga tetap ada pertemuan setiap pekan ya, atau pertemuan rutin dan seterusnya. Jadi aktivitas kita ini bukan hanya di prosesi perkuliahan saja gitu. Jadi ketika alumni pun juga ibaratnya di kampus kita dijaga nih dan dijaga. Jadi di luar kampus
kita juga bakal dijaga terus gitu. Jadi akan banyak ya wadah-wadah setelah alumni untuk bagaimana ya kita bisa menjaga diri kita begitu. Ya salah satunya ya seperti pertemuan rutinan gitu dan kajian-kajian umum lainnya. Oke, gitu. Masya Allah ya teman-teman. Jadi tadi udah dijelasin nih sama Mas Fajar dari sisi pendidikannya, keagamaannya, bahkan relasi atau setelah kita jadi alumni kita tetap dijaga gitu ya. Betul. Bagaimana ruh daripada pemuda, apalagi Mas Fajar, anak-anak muda di usia-usia anak mahasiswa ini lebih apa ya istilahnya, lebih brutalisme bahasanya ya, karena gimana? Darah pemudanya sedang mendidih gitu. Waduh, benar, ya, kan? Benar. Apalagi kalau anak-anak muda diajakin ke sini, enak nih, seru nih, gas aja gitu. Gas, benar. Nah gitu. Jadinya salah satu untuk kita menahan diri, menjaga diri dengan cara gabung LDK ya. Betul gitu, sekali. Ya. Nah teman-teman, jadi sekarang yang masih galau gabung LDK atau tidak, itu silakan gabung, karena yang semester 1 sampai 7 pun bisa gitu Mas Fajar ya. Benar. Atau yang jauh daripada madrasah atau Islam itu gitu. Benar. Mungkin ada sepatah dua patah Mas Fajar terkait teman-teman yang belum gabung LDK dan masih ragu gabung LDK gitu. Oke, mungkin sedikit ya Mas Anhar, untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin merasa minder ya 11-12 lah, kita juga pernah merasakan demikian. Jadi tidak ada kata terlambat ya untuk kita belajar, terlebih kita ingin belajar ilmu agama gitu. Terlebih kita ingin memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi mungkin ketika SMA, apalagi saya juga kan backgroundnya SMA umum kan, jadi merasakanlah gimana masa-masa SMA gitu yang bener. Umum dan seterusnya gitu. Tapi ya memang di perkuliahan kita harus merubah diri karena memang lingkungannya akan sangat berbeda, lebih keras lah bahasanya, maka butuh lingkungan-lingkungan positif seperti di LDK ini. Jadi saya mengajak kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin lingkungan yang positif ya, supaya teman-teman nyaman dalam mengembangkan diri, mengembangkan ilmu agama, maka jawabannya yang paling tepat adalah gabung di Lembaga Dakwah Kampus Babul Hikmah Universitas Mataram. Jadi gitu. Oke ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ayo gabung, jangan sampai nggak gabung setelah jadi alumni, sampai telat setelah wisuda baru sadar kalau LDK itu penting gitu. Sekian waktu pada malam hari kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa yang telah mengisi waktu kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Anhar Solen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalla 'alaikar rahmanu azka as-salah was-salam ya rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli makan سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاء يوما في دار السلام